Hello teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Pertama-tama, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi mengenai update video-video selanjutnya. Baiklah, jadi pada video kali ini kita akan membahas permainan antara Aron Nimzowitsch melawan Siegbert Tarase yang dimainkan pada tahun 1914. Pelajaran yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah tema kombinasi di babak tengah yang cukup besar peluangnya untuk terjadi di permainan teman-teman nantinya. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Di sini Aron Nimzowitsch memegang buah putih dan Siegbert Tarase memegang buah hitam. Nimzowitsch memulai permainan dengan langkah pion ke D4, lalu dibalas dengan pion ke D5, lalu kuda ke F3, pion ke C5, di mana hitam langsung melancarkan tekanan di petak pusat putih pada langkah kedua. Putih membalas dengan pion ke C4, putih memberikan tekanan balik ke petak pusat hitam. Lalu hitam pion ke E6 untuk memperkuat petak pusatnya. Dan posisi ini adalah pembukaan gambit menteri ditolak variasi pertahanan Tarase yang dimainkan oleh Tarase sendiri. Baiklah, kita lanjutkan. Putih pion ke E3, lalu kuda ke F6, gajah ke D3 dengan maksud mempersiapkan rokade pendek untuk rajanya. Kuda ke C6, hitam masih terus menekan petak pusat milik putih. Lalu putih rokade pendek dan gajah ke D6 dari hitam. Hitam juga mempersiapkan rokade pendek dan langkah gajah ini bertujuan untuk menekan diagonal B8 ke H2 untuk menyerang raja putih nantinya. Baiklah, lalu putih pion ke B3 untuk mempersiapkan pengembangan gajah ke B2. Hitam rokade pendek dan putih tentu saja gajah ke B2, pion ke B6. Hitam melakukan hal yang sama dengan putih untuk mengeluarkan gajah di C8-nya. Lalu kuda B ke D2, gajah ke B7. Pada posisi ini, teman-teman bisa melihat ya, struktur pion hitam dan putih terlihat simetris. Jadi yang membedakan di posisi ini hanya letak kuda milik putih di D2 dan kuda hitam di C6. Baiklah, kita lanjutkan, di mana putih melanjutkan dengan benteng ke C1 untuk melakukan tekanan di sepanjang jalur C. Lalu hitam menteri ke E7 dengan maksud persiapan melakukan pertukaran gajah setelah langkah pion C makan D4 diikuti dengan langkah gajah ke A3. Dan putih mencegah hal tersebut dengan pion C makan D5, lalu pion E makan D5, dan kuda ke H4. Kuda putih ingin ke petak F5 untuk mengancam menteri di E7 dan gajah di D6. Dan tentu saja hitam mencegah hal tersebut dengan langkah pion ke G6 dan putih mengembalikan kudanya ke F3 setelah berhasil melemahkan petak-petak di sekitar raja hitam. Pada posisi ini, hitam tidak bisa langsung melangkahkan kuda ke E4. Karena setelah kuda ke E4, pion D makan C5, pion B makan C5, gajah makan E4, pion D makan E4, dan kuda makan E4, di mana gajah di D6 tidak terjaga setelah menteri memakan E4, dan putih menang satu pion di sini. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi hitam melangkahkan benteng A ke D8 untuk menjaga gajah di D6 terlebih dahulu. Lalu putih
pion D makan C5, pion B makan C5, dan gajah ke B5. Putih ingin menukar gajahnya dengan kuda milik hitam untuk mengurangi tekanan hitam terhadap petak D4. Hitam tidak memperdulikan maksud putih dan tetap menambah tekanannya dengan melangkahkan kuda ke E4. Dan putih memakan kuda di C6 dengan gajahnya, di mana sebenarnya langkah ini bukanlah keputusan yang bijak dari putih, karena akan memberikan hitam sepasang gajah yang sangat kuat setelah langkah gajah makan C6. Di sini teman-teman bisa lihat kedua gajah milik hitam sudah bersiap mengancam Raja Putih dari kejauhan. Dan putih melanjutkan dengan menteri ke C2, lalu kuda makan D2. Jika putih memakan kuda di D2 dengan menteri, maka hitam akan menjawab dengan pion ke D4 dan mengancam memakan kuda di F3 dengan gajahnya di C6 untuk membongkar pertahanan Raja Putih. Oleh karena itu, putih membalas dengan kuda makan D2. Lalu hitam pion ke D4 untuk membuka diagonal bagi gajah di C6. Dan teman-teman bisa lihat di sini bagaimana kuatnya gajah-gajah milik hitam yang mengarah ke pertahanan Raja Putih. Dan putih membalas dengan pion E makan D4. Baiklah, di posisi ini coba teman-teman pikirkan apa jawaban terbaik dari hitam. Saya akan memberikan waktu 5 detik pada video, atau mungkin teman-teman bisa mempause videonya terlebih dahulu jika ingin menemukan langkahnya sendiri. Baiklah, selamat bagi teman-teman yang berhasil menemukan langkahnya. Dan di sini langkah terbaik hitam adalah dengan memakan pion di H2 dengan gajah. Jika raja menolak memakan gajah dengan raja ke H1, maka hitam menteri ke H4. Dan hitam mempunyai serangan yang mematikan. Dan di permainan, putih menerima gajah dengan langkah raja makan gajah, lalu menteri ke H4, skak, raja ke G1, dan hitam kembali melakukan langkah yang luar biasa dengan mengorbankan gajahnya yang kedua dengan langkah gajah makan G2. Jadi, perlu teman-teman ketahui, tema pengorbanan dua gajah seperti ini merupakan salah satu tema pengorbanan di babak tengah yang memiliki peluang cukup besar untuk terjadi di permainan milik kita. Bisa jadi kita yang melakukan pengorbanan seperti ini, atau kita yang terkena pengorbanan seperti ini. Tidaknya, setelah melihat permainan ini, teman-teman bisa mempunyai ide baru untuk menyerang dan bisa lebih berhati-hati terhadap kemungkinan lawan saat bertahan. Baiklah, kita lanjutkan di sini. Kita akan analisa jika raja makan G2, maka menteri ke G4 skak, lalu raja ke H1, dan benteng ke D5. Hitam memiliki ancaman mat di H5, di mana jawaban terbaik putih adalah dengan memberikan menteri di C5 dengan menteri makan C5. Tetapi setelah benteng ke H5 skak, menteri makan H5, menteri makan H5 skak, raja ke G2, menteri ke G5 skak, raja ke F3, dan menteri makan D2. Di sini hitam memiliki menteri dan benteng melawan dua benteng plus satu gajah, di mana raja putih posisinya juga tidak aman yang bisa dimanfaatkan oleh hitam nantinya. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi setelah hitam gajah makan G2, putih melangkahkan pion ke F3. Lalu hitam benteng F ke E8 dengan tujuan memotong jalur pelarian milik raja putih. Di sini gajah di G2 masih tidak bisa dimakan karena adanya langkah benteng ke E2 skak dan raja putih akan mati. Oleh karena itu, di permainan putih menjalankan
kuda ke E4 dengan harapan menutup jalur untuk pelarian rajanya. Lalu hitam menteri ke H1 skak, raja ke F2, dan gajah makan F1. Di sini jika benteng makan F1, maka hitam menteri ke H2 skak dan mendapatkan menteri putih di C2. Jadi putih tidak memakan gajah di H1 dan melangkahkan pion ke D5. Lalu hitam pion ke F5 mengancam kuda. Baiklah, kita akan analisa jika kuda ke F6 skak, maka raja ke F7, dan setelah kuda makan E8, kita menjalankan menteri ke G2 skak, lalu raja ke E3, benteng makan E8, lalu raja ke F4, pion ke G5 skak, raja makan F5, dan menteri ke G3. Putih tidak memiliki balasan terhadap langkah skakmat di F4 dan gajah di H3. Baiklah, kita kembali ke permainan di mana putih melanjutkan dengan menteri ke C3, lalu menteri ke G2 skak, putih raja ke E3, dan hitam kembali mengorbankan bentengnya di E4 dengan benteng makan E4, lalu pion F makan E4, pion ke F4 skak, raja makan F4, benteng ke F8 skak. Hitam terus melancarkan skak terhadap raja milik putih, di mana putih tidak memiliki waktu untuk melakukan skakmat di G7. Dan setelah raja ke E5, menteri ke H2 skak, raja ke E6, benteng ke E8 skak. Jika raja ke F6, maka menteri ke F4 skakmat. Dan jika raja ke D7, seperti yang di permainan, maka hitam melakukan skakmat dengan langkah gajah ke B5. Bisa teman-teman lihat ya, dahsyatnya serangan dari hitam yang membuat raja putih berjalan jauh ke depan hingga mati di daerah pertahanan hitam. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lain. Jika kalian punya saran dan permintaan tentang permainan apa yang sebaiknya saya analisa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.